Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Alariskauli dengan NIM 1213823289092. Saya dari Prodi Gizi angkatan 2023 dengan kelas Gizi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme pada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang terdapat dalam makanan dalam bentuk amilum atau pati. Suatu polisakarida yang dibuat oleh tumbuhan dengan cara fotosintesis. Cadangan karbohidrat disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen. Karbohidrat yang dimakan akan mengalami proses pencernaan oleh enzim pencernaan. Hasil pencernaan karbohidrat atau polisakarida adalah monosakarida yang selanjutnya akan dimetabolisme dan digunakan oleh sel-sel dalam tubuh untuk melakukan aktivitasnya, terutama sebagai sumber energi maupun sebagai sumber pembentukan senyawa lainnya yang diperlukan tubuh untuk dapat berfungsi secara normal. Karbohidrat dapat ditemukan di nasi, gandum, roti, oat, tepung, jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Metabolisme karbohidrat merupakan suatu proses biokimia yang fundamental dalam sel, menyediakan energi yang diperlukan untuk fungsi-fungsi seluler esensial. Dalam metabolisme karbohidrat, terdapat 4 tahapan, yaitu tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan tahap transfer elektron. Yang pertama, tahap glikolisis. Glikolisis terdiri dari 2 fase yang berbeda, yaitu fase investasi energi dan fase pengambilan energi. Pada fase pertama, glukosa dipecah menjadi 2 molekul fruktosa, 1,6 biofosfat dengan menggunakan 2 molekul ATP. Pada fase kedua, menghasilkan 1 molekul pirufat, 2 molekul ATP, dan 1 molekul NADH per molekul fruktosa 1,6 biofosfat atau produk ganda per molekul gluktosa. Proses gluconeogenesis merupakan proses glikolisis secara terbalik, di mana 2 molekul pirufat mengalami karboksilasi untuk membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat lalu membentuk fosfoenol pirufat menggunakan enzim PEPCK. Fosfoenol pirufat diubah menjadi fruktosa 1,6 biofosfat yang kemudian menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat lalu diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan enzim fosfoglukoisomerase. Glukosa kemudian dibentuk dari glukosa 6-fosfat dalam retikulum endoplasma sel enzim glukosa 6-fosfat. Untuk membentuk glukosa, gugur fosfat dihilangkan dan glukosa 6-fosfat beserta ATP berubah menjadi glukosa dan ADP. Glikogen yang telah memecah glukosa berupa glukosa 1-fosfat. Enzim fosfoglukomutase kemudian mengubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Ini merupakan bentuk molekul yang digunakan sel untuk membuat adenosin trifosfat atau ATP, yakni pembawa energi di dalam sel tubuh. Enzim percabangan glikogen memindah semua molekul glukosa ke cabang lain, kecuali untuk satu berada di percabangan glikogen menuju cabang lainnya. Terakhir, enzim alfa-glukosidase menghilangkan molekul glukosa terakhir yang akhirnya menghilangkan cabang molekul glukosa tersebut. Tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif disebut juga dengan tahap pembentukan asetil CoA. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asetil CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Pada organisme eukariotik, dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria. Pada organisme prokaryotik, tahap tersebut berlangsung dalam sitosol atau cairan sitoplasma sel. Tahap yang ketiga yaitu tahap siklus Krebs. Siklus ini dimulai dengan asetil CoA yang berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH.
Suksinil CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil CoA sintase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksalasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Satu molekul asetil CoA yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dibaca menjadi 2 asetil CoA, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Tahap yang keempat yaitu transfer elektron. NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu, elektron tersebut ditransfer ke koenzim Qi. Karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Qi akan dioksidasi oleh sitokrom B, akibatnya koenzim Qi akan melepaskan elektron dan 2 ion AH+. Selanjutnya, sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Singkatnya, tahap awal dimulai dari molekul glukosa yang dikonversi melalui proses glikogenesis. Ketika glukosa dibutuhkan sebagai sumber energi atau sebagai molekul prekursor dalam proses biosintesis, molekul glikogen akan didegradasi melalui glikogenolisis menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa dapat diubah menjadi ribosa 5-fosfat dan NADPH melalui jalur pentosa fosfat. Perubahan asam pirufat dapat terjadi melalui 2 tahap, yakni kondisi anaerob dan aerob. Pada kondisi anaerob, asam pirufat akan dirubah menjadi asam laktat. Dan sebaliknya, ketika kondisi aerob, asam pirufat lebih lanjut didegradasi dan membentuk asetil CoA. Asetil CoA merupakan molekul penting yang menyediakan sejumlah atom karbon pada gugus asetil yang dipergunakan dalam siklus asam sitrat untuk dioksidasi guna memperoleh energi dalam bentuk ATP. Selain proses oksidasi yang terjadi pada siklus asam sitrat, sitrat juga diproses melalui transfer elektron. Transfer elektron tersebut mengalir melintasi rantai elektron hingga terjadi reaksi esergonik yang dapat digunakan untuk mendorong sintesis ATP. Metabolisme karbohidrat juga berikatan energi dengan metabolisme nutrisi lainnya. Misalnya, asetil CoA juga dihasilkan dari pemecahan asam lemak dan asam amino tertentu. Ketika asetil CoA hadir secara berlebihan, maka terdapat jalur yang berbeda yang dapat mengubahnya menjadi asam lemak.